Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam program Rema pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu di mana Engkau masih menyatakan anugerah cinta kasih Tuhan yang masih besar Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terbukti bahwa pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami percaya itu semua oleh karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin kami, biarlah Engkau yang senantiasa mengurapi setiap pikiran kami. Biarlah apa yang kami dengar, kami renungkan, senantiasa boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya kuasa daripada Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu keluarga Kristen yang selektif. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan ajaran yang cukup viral di media sosial dan bisa saja menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus jikalau kita senantiasa tidak memiliki pemahaman yang benar akan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pengajaran tersebut menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi dijadikan Tuhan. Logos itu masuk di dalam dirinya oleh karena ketaatannya. Dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan kebenaran Alkitab, di mana Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang senantiasa berperan menciptakan alam semesta, bahkan senantiasa menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan hal ini tentunya sudah disampaikan oleh Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan sorga. Dia mengumpamakan kerajaan sorga itu seperti pukat. Kenapa? Karena di akhir-akhir zaman dikatakan bahwa akan banyak pengajaran-pengajaran sesat, nabi-nabi palsu yang mencoba memutarbalikkan kebenaran Alkitab dengan tafsiran mereka sendiri. Tentunya dalam meresponi, di dalam menanggapi setiap hal ini, dibutuhkan pribadi atau keluarga-keluarga yang Kristen, yang selektif, yang memfilter setiap pengajaran yang diterima. Tidak semua diterima, tetapi harus ada filter, harus ada seleksi. Apakah pengajaran ini membangun iman saya kepada Tuhan atau tidak? Kalau pengajaran ini membangun iman percaya saya kepada Tuhan, maka itu layak untuk kita terima. Tetapi sebaliknya, kalau pengajaran yang kita terima
senantiasa menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan, itu harus kita buang. Dan tentunya inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita harus menjadi keluarga Kristen yang selektif. Di ayat 47 dikatakan bahwa kita harus memperhatikan, memperhatikan apa? Yang pertama, kita harus sadar bahwa tidak semua layak untuk kita konsumsi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengaruh media sosial ini sangat besar dalam kehidupan manusia. Berbagai pengajaran yang ada bisa kita temukan di mana-mana. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, ada suatu warning, ada suatu peringatan yang daripada Tuhan yang telah diajarkan 2000 tahun yang lalu dan tentunya bermanfaat bagi kita di masa yang sekarang. Yaitu peringatan bahwa tidak semua itu layak kita konsumsi. Kita harus sadar bahwa pengajaran-pengajaran yang ada itu, semuanya itu harus benar-benar kita filter, harus benar-benar kita seleksi. Karena ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan itulah yang harus kita sadari terlebih dahulu. Ketika kita sadar dan kita senantiasa bisa waspada dan hati-hati terhadap pengajaran yang kita terima. Lalu di ayat yang ke-48, hal yang kedua yang harus kita perhatikan, ketika kita sadar bahwa tidak semua layak untuk kita konsumsi, maka kita juga harus bisa mengambil keputusan yang baik kita simpan, yang tidak baik kita buang. Ayat 48, seperti yang dilakukan oleh para nelayan, mereka memisahkan ikan yang baik, mereka simpan di dalam pasu, tetapi ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga halnya dengan kita. Kita harus senantiasa memfilter, menyeleksi setiap pengajaran yang kita terima. Kalau pengajarannya baik, kita harus senantiasa mengambil keputusan untuk senantiasa menyimpannya sebagai dasar iman kepercayaan kita. Tetapi kalau pengajaran tersebut tidak baik, hendaklah kita juga harus mengambil komitmen, mengambil keputusan, mengambil satu resiko bahwa kita harus menolak ajaran tersebut, atau dengan kata lain membuang ajaran tersebut dalam kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan di ayat 49. Ya, ketika kita sudah sadar bahwa tidak semua layak untuk kita konsumsi, lalu kita mengambil suatu keputusan yang baik kita simpan, yang tidak baik kita harus buang. Dan yang ketiga, kita harus bisa menempatkan sesuai pada tempatnya. Ya. Setiap pengajaran yang kita terima, kita harus bisa menempatkan sesuai pada tempatnya. Ya. Jangan sampai pengajaran yang kita terima hanya kita terima saja, hanya kita dengar saja, tetapi kita tidak menghidupinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus senantiasa bisa menempatkan pengajaran tersebut yang senantiasa boleh menjadi kesaksian yang bisa dilihat oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hendaklah kita senantiasa terus belajar, ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Karena dengan belajar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, kita senantiasa juga harus belajar untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, kita harus senantiasa selalu di dalam posisi yang Tuhan mau. Sedemikian kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi keluarga Kristen atau pribadi-pribadi yang selektif, supaya setiap pengajaran yang kita terima itu benar-benar kita seleksi, dan itu senantiasa boleh membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat perenungan
kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang telah kami renungkan itu senantiasa boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.